Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. Sebelumnya saya mohon maaf, ini harus jagain anak dan mungkin nggak ada waktu lagi untuk merekam karena harus siap-siap untuk berangkat kerja. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini anak lagi nangis. Kita bakal lanjut ke pembahasan atau topik video kita. Nah di sini teman-teman, kita mendapatkan update terbaru dari Kejaksaan perihal korupsi Pertamina atau ya ini terkenalnya Pertamax oplosan. Di mana ternyata Kejagung sudah melayangkan surat pemanggilan kepada salah satu petinggi PDIP yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dan tentu ini sangat menggemparkan karena satu lagi teman-teman petinggi dari PDIP ini mungkin tangan kirinya dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Salah satu ujung tombak PDIP kembali terseret dalam kasus korupsi. Dan mirisnya teman-teman, kepercayaan publik kepada Partai Merah, kepada Imak Banteng ini rupanya bakal makin turun. Terlihat dari perolehan suara PDIP yang terus turun sejak kekuasaan terakhirnya. Kalau kita lihat teman-teman di 2024 kemarin, ini PDIP hanya mencapai suara 16%. Berbanding terlalu terbalik dari Pilpres sebelumnya yaitu lebih dari 20%. Nah teman-teman, hari ini kita bakal melihat dan kita bakal mendengarkan informasi-informasi terbaru yang sudah Kajian Online kumpulkan terkait ini update terbaru dari kasus korupsi Pertamina yang menyeret salah satu mantan komisaris utamanya yaitu Basuki Cahayapurnama. Informasi pertama teman-teman kita dapat dari official iNews di video yang berjudul Ahok bakal diperiksa di korupsi Pertamina. Ya teman-teman, kita bakal simak dulu informasi pertama. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil komisaris utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu bloker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yogi Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023 dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Dan berikut modus operandi para tersangka dalam melakukan aksinya.
Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Barusan kita telah mendengarkan informasi dari A-News yang sangat rinci teman-teman, dari mulai ini kronologis korupsinya, bagaimana terjadinya korupsi, bagaimana skema korupsinya, sampai ke orang-orang yang terlibat dalam korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kerugian-kerugian negara juga sangat rinci teman-teman. Ini video sangat bagus sekali, dimana sampai kerugian terakhir itu 968,5 triliun, dan itu kerugian yang sangat besar, hampir 1 kuadrat triliun. Dan mohon maaf sekali lagi teman-teman ya, harus sambil jagain anak, mohon maaf sekali lagi. Dan saya rasa teman-teman ini harus segera diakhiri. Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Jangan sampai oknum-oknum pemerintah yang dulu menjabat sebagai di posisi-posisi penting, mau itu komisaris, mau itu menteri BUMN-nya, juga harus diperiksa. Masa teman-teman ini pemerintah tidak tahu ada korupsi sebesar ini, sedangkan teman-teman iya, para koruptor-koruptor ini masih saja bisa bebas untuk melakukan tindak pidana korupsi bahkan sampai 2024. Ya mungkin itu teman-teman, dikarenakan kurang kondusif juga, saya bakal terus update perkembangannya. Jangan kemana-mana, tetap di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.